Shalom Ibu Murni dan teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan saya sendiri Desi Yohana Tamba dengan NIM 2308 1030 1135. Nama saya Angelina Putri Salomita dengan NIM 2308 1030 1059. Nama saya Gracia Rinola Sendiri dengan NIM 2308 1030 1067. Nama saya Nikena Flores Berginting dengan NIM 230903 101003. Nama saya Helena Salonika Barus dengan NIM 2308 1020 1034. Angka perceraian di Kota Parepare, Sulawesi Selatan di masa pandemi COVID-19 meningkat. Pengajuan perceraian di Pengadilan Agama Surabaya, Jawa Timur meningkat. Pemirsa, gugatan cerai warga membludak di Pengadilan Agama Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Perceraian sudah terjadi sejak lama dan dapat dilihat dari video sebelumnya bahwa perceraian mengalami peningkatan drastis selama masa pandemi COVID-19. Perceraian terjadi di kalangan umat beragama, termasuk agama Kristen. Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan kata perceraian. Perceraian sering sekali kita lihat dan kita dengar baik melalui media sosial, berita, ataupun dari lingkungan sekitar kita. Secara umum, perceraian merupakan putusnya ikatan hubungan antara suami dan istri. Dalam pandangan Kristen, perceraian merupakan putusnya ikatan pemberkatan yang telah disatukan dalam iman dan yang seharusnya berjalan seumur hidup. Perceraian juga merupakan salah satu bentuk pengkhianatan kepada Tuhan, dapat dilihat dalam Maleakhi 2 ayat 16 bahwa Tuhan membenci perceraian. Pertama, masih banyak jemaat awam yang minim pemahaman mengenai perceraian dalam nilai etika Kristen. Yang kedua, belum adanya kesepahaman dan kesepakatan mengenai perceraian antara kalangan Kristen. Ada beberapa sikap gereja dan kalangan Kristen dalam menyikapi dan memandang perceraian. Yang pertama, menentang perceraian apapun alasan dan kondisi yang sedang dihadapi. Yang kedua, berupaya untuk mencegah perceraian, namun pada kasus-kasus tertentu mengizinkan perceraian sesuai dengan kebijakan yang dianut. Yang ketiga, gereja menyerahkan keputusan sepenuhnya terhadap pasangan masing-masing setelah memberikan bimbingan yang optimal. Yang keempat, mendukung perceraian pada kasus-kasus tertentu yang apabila dipandang memang tidak bisa untuk diperbaiki kembali. Apa sih penyebab terjadinya perceraian? Ada banyak sekali penyebab perceraian antara suami dan istri. Salah satu penyebab utama yang paling biasa terjadi adalah karena keegoisan. Keegoisan ini timbul akibat adanya perbedaan pendapat, pandangan, dan sebagainya. Lalu penyebab lainnya adalah kurangnya komunikasi antara pasangan suami dan istri. Ketika terjadinya perselisihan, mungkin karena masalah sepele, tetapi mereka memendam amarahnya, tidak mau terbuka dan tidak mau menyelesaikannya dengan baik, sehingga hal inilah yang menyebabkan hubungan mereka semakin renggang. Lalu penyebab lainnya yang mendorong perceraian adalah perbedaan pendidikan. Perbedaan pendidikan yang ditempuh oleh pasangan suami dan istri dapat menyebabkan ketidaksepahaman antara mereka berdua. Perbedaan usia, latar belakang, pekerjaan, perselingkuhan, kawin muda, dan masalah ekonomi menjadi alasan-alasan yang biasa terjadi yang menyebabkan perceraian antara suami dan istri. Perceraian membawa perubahan besar dalam kehidupan seorang anak. Anak-anak yang kehilangan salah satu orang tuanya karena bercerai itu cenderung lebih mudah marah, membenci orang tuanya, dan mengalami luka batin yang sangat mendalam. Mengapa anak itu membenci orang tuanya? Karena mungkin orang tuanya itu memilih jalan pintas, yaitu untuk bercerai. Orang tua yang hendak biasanya bercerai itu penuh dengan kemarahan, keegoisan, dendam dengan satu yang lain, melukai perasaan melalui perkataan, dan tidak jarang orang tua itu melakukan perbuatan yang menyakiti satu dengan yang lain di depan anak-anaknya. Hal terberat yang dialami seorang anak itu adalah saat seorang anak itu harus menentukan pilihannya, itu mengikut ibu atau mengikut seorang ayahnya. Padahal fungsi dan perannya itu sangat berbeda dan saling melengkapi, sehingga seorang anak itu sulit untuk menentukan pilihan tersebut. Perceraian juga membawa dampak bagi pasangan suami istri secara pribadi yang berkaitan dengan kondisi mental, di mana kebanyakan orang yang mengalami perceraian atau gagal dalam membina rumah tangga itu cenderung lebih tertutup dan sulit untuk menjalin atau membangun suatu hubungan baru dengan yang lain karena takut akan gagal untuk kedua kalinya atau mengulangi kesalahan yang sama. Perceraian juga berdampak ke gereja, baik secara
pertumbuhan kualitatif dan kuantitatif. Apa sih pertumbuhan kuantitatif dan kualitatif itu? Pertumbuhan secara kuantitatif itu adalah pertambahan atau pengurangan jemaat dalam suatu gereja. Sedangkan pertumbuhan secara kualitatif itu adalah pertumbuhan iman jemaat yang mengalami perceraian. Banyak orang yang memiliki pemahaman yang salah terhadap perceraian. Ini dikarenakan pemahaman yang minim terhadap Alkitab, sehingga mereka membenarkan apa yang menurut mereka benar. Pada dasarnya, perceraian sangat dibenci oleh Allah karena Allah sendiri tidak menghendaki adanya perceraian. Dapat dilihat dalam Matius 19 ayat 6 dikatakan, "Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak dapat dipisahkan oleh manusia." Pernikahan sebenarnya hanya bisa dipisahkan oleh kematian. Itu dapat dilihat dari 1 Korintus 7 ayat 39. Dalam Markus 10 ayat 11-12 dikatakan, barang siapa yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain terhadap istrinya, ia hidup dalam perzinahan. Dan jika si istri menceraikan suaminya lalu kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Bahwa perceraian merupakan hal yang paling dibenci oleh Allah sendiri, dikarenakan Allah sendiri tidak pernah menghendaki adanya perceraian. Dapat dilihat dari banyaknya ayat di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru yang menyangkal adanya perceraian antar umat Kristiani. Jadi sebagai umat Kristiani yang beriman, jika kita memiliki permasalahan di dalam suatu rumah tangga, selesaikanlah secara baik-baik. Minta petunjuk kepada Tuhan agar keharmonisan rumah tangga tetap terjaga.